Nah, Dan ini adalah berarti betul-betul hal yang Recording sangat stopped. dari mereka, memudahkan segala cara untuk Jadi dugaan rekayasa bukan hanya di kasus Sambo, di kasus ini pun dugaan rekayasa kuat terjadi. Karena itu kita minta ya Kapolri lakukan audit Satgasus, kuat dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Terima kasih. udah lihat video itu kan? Pengacara yang teriak-teriak minta Densus dibubarkan itu namanya Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin ini adalah mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukumnya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dan HTI adalah organisasi yang sekarang posisinya setara dengan PKI. Sama-sama organisasi terlarang. Nah, Ahmad Khozinuddin ini salah satu orang yang aktif teriak-teriak minta Densus dibubarkan. Orang-orang ini dan banyak lagi selain Ahmad Khozinuddin yang udah lama minta Densus dibubarkan. Rata-rata mereka yang minta Densus dibubarkan itu adalah orang-orang yang linknya atau lingkarannya berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran. Jadi mereka akan menggunakan isu apa saja, akan menunggangi isu apa saja untuk melancarkan aksinya mengkritik Densus. Yang terakhir, seperti yang disampaikan Ahmad Khozinuddin ini, dia nunggangin isu Sambo. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Iya emang, kasus ini terjadi dilakukan oleh Jenderal Polisi Bintang 2 yang waktu itu posisinya sebagai Kadif Propam. Tentu aja ketika dia melakukan kejahatan, pasti setiap orang ketika sudah melakukan kejahatan berusaha untuk menutupi kejahatan itu. Bahasa umumnya nggak ada maling yang mau ngaku. Kalau maling ngaku semua penjara penuh. Kan kitanya kayak gitu kan bahasa hukumnya. Artinya ketika Sambo misalnya melakukan kejahatan, membunuh bawahannya dan lain-lain, langkah pertama yang dia pikirin bagaimana menutupi kejahatan itu. Karena dia posisinya sebagai polisi bintang 2, kemudian direkayasalah sebuah cerita lain dari cerita sebenarnya. Dan itu yang kemudian diprotes oleh masyarakat dan sekarang sudah terbongkar. Kasus ini sudah ditangani dengan jalan yang lebih pas. Sambonya sekarang jadi tersangka dengan pasal yang cukup berat. Hukumannya sampai hukuman mati. Bahkan istrinya juga dikenakan pasal yang sama. Tersangka dengan pasal yang mengancam hukuman mati. Artinya apa? Kasus ini sudah dilokalisir, diisolasi. Ini kasus pembunuhan dengan latar belakang pribadi dilakukan oleh seorang polisi Jenderal Bintang 2 yang berusaha merekayasa kasus. Tetapi problemnya sekarang dari kasus itu ditarik-tarik kemana-mana. Bahwa sekarang kasus itu sudah ditangani, sudah dilakukan penyidikan, sudah ditetapkan tersangka, sudah ditetapkan orang-orang yang dianggap melanggar kode etik kepolisian karena menutupi tindak kriminal atau menghambat penyidikan, itu sudah dilakukan. Tapi orang-orang yang pingin institusi kepolisian ini kehilangan kepercayaan publik, pingin ambruk namanya, berusaha menunggangi kasus ini. Makanya orang kayak Ahmad Khozinuddin tadi teriak-teriak. Bukan cuma kasus Sambo yang direkayasa, barangkali kasus KM50 juga direkayasa. Loh, apa hubungannya? Terus dia ngambil kesimpulan, kalau gitu Densus harus dibubarkan. Ini apalagi hubungannya antara kasus Sambo dengan Densus 88 yang selama ini menangani terorisme? Sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi jujur deh, kelompok-kelompok ini selalu berusaha menunggangi setiap isu untuk membubarkan atau mendesak pembubaran Densus 88. Bukan hanya Ahmad Khozinuddin. Kalau lo baca, misalnya lo search dengan kata kunci
pembubaran Densus 88, itu banyak banget yang ngomong. Yang ngomong siapa? Dari anggota JAT, Jamaah Anshorit Tauhid. Organisasi ini saja sudah termasuk kategori organisasi teroris. Karena dia menjadi turunannya dari Jamaah Islamiyahnya Abu Bakar Ba'asyir. Itu satu. Dari kelompok 212, Selamat Ma'arif pernah juga mendesakkan Densus 88 dibubarkan. Dari Mustafa Nahra, yang sekarang menjadi aktivis Partai Umat, juga pernah mendesak Densus 88 dibubarkan. Dan yang paling seru komentarnya Fadlizon, yang juga pernah mendesak Densus 88 dibubarkan. Coba lo lihat lingkaran orang-orang ini. Mereka-mereka ini adalah yang memang secara politik dapat manfaat dari kelompok-kelompok intoleran, atau memang berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran, atau memang punya motif untuk membantu kelancaran aksi-aksi kelompok-kelompok intoleran sampai pada kelompok-kelompok teroris. Gue pengen bilang gini, coba lo perhatikan deh. Sejak 5 tahun lalu, kita boleh dibilang hampir tidak lagi mendengar ada aksi-aksi terorisme di Indonesia. 2016 sampai 2017 kita masih dengar tuh ada ledakan bom gereja di Surabaya, ada ledakan bom gereja di Makassar, atau aksi-aksi terorisme yang mencoba menyerang kantor polisi, menyerang rumah ibadah agama lain, itu masih sering terdengar. Alhamdulillah, pada saat 2018, DPR berhasil mengesahkan revisi Undang-Undang Anti-Teroris. Salah satu yang paling penting dari revisi undang-undang itu adalah Densus 88 atau kepolisian bisa bertindak atau bisa menangkap orang yang terindikasi mau melakukan terorisme, mau melakukan gerakan-gerakan terorisme. Bahkan orang-orang yang ada dalam organisasi yang dianggap organisasi teroris itu bisa diamankan oleh Densus 88. Orang-orang yang mendukung terorisme, misalnya menampung kelompok-kelompok teroris di rumahnya, menyembunyikan, itu bisa diamankan. Orang-orang yang menyebarkan brosur-brosur atau informasi-informasi yang mengajak orang untuk melakukan tindak kekerasan terorisme juga bisa diamankan. Beda dengan undang-undang sebelumnya, kalau belum ada tindakan nyata, nggak boleh ditanganin karena bentuknya belum ada tindakan nyata. Akibatnya apa? Akibatnya meledak dulu, ada korban dulu, banyak korban berjatuhan, banyak darah tercecer, baru bisa ditangani. Kalau sekarang dengan revisi undang-undang ini, bahkan mereka baru bergabung dengan kelompok-kelompok itu saja sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi bagian dari terorisme. Dan ini selama 5 tahun terjadi perubahan revisi undang-undang, Densus 88 sudah bekerja cukup efisien untuk menangkapi gerombolan-gerombolan yang memang punya tujuan untuk merusak Indonesia, yang memang punya tujuan untuk mengacau Indonesia. Karena keberhasilan inilah, maka banyak orang yang marah sama Densus 88 karena mereka nggak bisa lagi beraksi untuk menumpahkan darah di Indonesia. Mereka tidak bisa lagi beraksi untuk teriak-teriak seolah-olah mereka sedang berjuang mengatasnamakan agama. Padahal pada kenyataannya yang mereka ciptakan cuma kesengsaraan buat masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok ini akan terus menggunakan berbagai isu untuk mendesak pembubaran Densus 88 agar mereka bisa beraksi semau-maunya seperti zaman sebelumnya. Kita ingat dong, ada bom Bali, ada bom Marriott, ada berbagai tindakan kekerasan yang membunuh atau menyebabkan ratusan orang kehilangan nyawanya, ratusan orang yang nggak berdosa, ratusan orang yang tidak punya sangkutan apa-apa dengan kelompok mereka. Bagi mereka membunuh adalah kebiasaan sehari-hari karena memang mereka beranggapan itu adalah jihad.
Gua kadang-kadang suka mikir, kalau seandainya aksi-aksi teroris itu dianggap jalan menuju surga, tetapi kenapa kok tindakannya menyebabkan neraka di bumi? Darah, air mata, bom, itu kan bagian kecil dari gambaran neraka, kengerian. Kalau mereka mau surga, kenapa yang diciptakan neraka? Surga juga belum tentu ujung-ujungnya, tapi yang pasti mereka menciptakan neraka. Nah, fungsi Densus 88 itu untuk mencegah agar bumi Indonesia tidak diubah oleh gerombolan-gerombolan ini menjadi neraka. Surga yang sudah kita nikmati dengan berbagai keragaman, dengan keramahan, alam yang indah, sumber daya alam yang berlimpah. Ini surga bagi kehidupan, tetapi mereka ingin mengubahnya jadi neraka dengan alasan setelah itu mereka mau masuk surga nanti di akhirat. Belum tentu juga. Surganya juga surga yang sangat artifisial. Setelah itu mereka akan dapat 72 bidadari. Gempor-gempor deh. 72 bro. Gua nggak tahu apakah mereka sudah siapkan obat kuat untuk sampai di sana. Tetapi intinya balik lagi. Ahmad Khozinuddin yang teriak-teriak Densus dibubarkan ini hanya satu bagian dari berbagai kelompok yang memang merasa berkepentingan agar Indonesia terus menjadi neraka. Dan kita maklum, Ahmad Khozinuddin ini adalah tokoh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Organisasi yang tadi gue bilang setara PKI. Organisasi yang sudah diharamkan di Indonesia. Kenapa Hizbut Tahrir diharamkan di Indonesia? Karena tujuannya itu untuk mengubah undang-undang dasar atau mengubah negara kita yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai sebuah negara Republik Indonesia. Mereka mau ubah jadi khilafah. Dan bukan cuma di Indonesia Hizbut Tahrir dilarang. Di Mesir Hizbut Tahrir diharamkan dan dilarang menjadi organisasi terlarang. Di Saudi Hizbut Tahrir juga menjadi organisasi terlarang. Di Turki dan di berbagai negara, kelompok ini memang sudah dinyatakan sebagai gerombolan berbahaya, maka organisasinya dilarang. Akan aneh kalau seorang yang mengagung-agungkan khilafah justru mendesak-desakkan untuk membubarkan sebuah institusi yang sampai saat ini cukup berjasa untuk Indonesia. Kenapa? Coba lo cek sekali lagi, apakah 5 tahun belakangan ini ada korban yang jatuh akibat ulah para teroris? Apakah ada korban yang darahnya muncrat akibat ulah para teroris? Kayaknya agak minim. Kasus terorisme besar terakhir barangkali terjadi di Makobrimob beberapa tahun lalu, tahun 2018 atau 2019, gue lupa. Yang mengakibatkan sekian anggota Densus meninggal karena ada pemberontakan di penjara Makobrimob. Dan itu teroris-teroris yang jelas-jelas menggambarkan kepada dunia betapa kejinya mereka, betapa rusaknya mereka. Nah, kelompok-kelompok ini yang selama ini menyusup, pura-pura menjadi pendakwa padahal ujung-ujungnya mereka ingin membuat kekacauan, itu ditangkap-tangkepin sama Densus. Farid Okbah misalnya salah satu pentolan kelompok ini ditangkap sama Densus 88 karena memang terlibat dalam jaringan jemaah Islamiyah atau jaringan di bawahnya. Dan Farid Okbah ini adalah juga pentolan Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah, yang juga teriakan-teriakannya sejenis. Mereka berafiliasi barangkali dengan kelompok-kelompok sejenis dari luar dan ingin merusak Indonesia. Gua rasa teriakan-teriakan ini menandakan bahwa mereka memang sudah tidak bisa bergerak lagi selama memang Densus 88 cukup punya kekuatan, cukup efektif menangani semua langkah-langkah mereka. Jadi bukan cuma isu Sambo. Mereka akan menggunakan isu apa saja untuk menungganginya
dengan target teriak-teriak pembubaran Densus 88. Yang kedua, mereka juga akan menunggangi isu apa saja untuk ngangkat kembali peristiwa KM 50. KM 50 itu sekali lagi gue ingetin adalah peristiwa yang menyebabkan 6 anggota FPI mati di tangan polisi. Kenapa mereka mati? Karena mereka nembakin polisi, mereka menyerang polisi. Wajar dong kalau polisi balas nembak. Masa diserang oleh senjata atau senjata api, polisi balasnya ngelempar pakai telepon? Kan nggak seru. Jadi mereka mati karena memang mereka melakukan serangan. Karena memang mereka melakukan kekerasan. Atau karena memang tujuan mereka untuk membuat kekacauan. Gue pikir teriakan-teriakan ini adalah ulah untuk menunggangi kasus Sambo. Kasus Sambo terus kita dorong agar kepolisian bisa menanganinya dengan cepat dan baik. Siapa yang bersalah dengan kasus itu, siapa yang bertindak jahat, siapa yang melakukan kriminal, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, penting diseret ke meja hijau untuk ditegakkan keadilan. Dan kasus ini belakangan sudah berjalan pada relnya yang lumayan tepat. Kita bisa melihat ditangani dengan baik. Kita tentu saja jangan mau diprovokasi untuk menunggangi setiap kasus dengan teriakan bubarkan Densus 88. Inti dari teriakan itu adalah gua mau melakukan kejahatan lagi di Indonesia dengan aksi-aksi teror. Karena itu bubarin dong lembaga atau korps atau kelompok yang diberi tugas oleh negara untuk mencegah terjadinya teror. Karena mereka merasa gara-gara Densus 88, tugas mereka, tujuan mereka jadi terhambat. Gue Eko tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.